Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan malam hari ini saya menyapa dan mendoakan. Tidak terasa malam hari ini kita telah memasuki malam yang ketiga ya, tanggal 3 Sya'ban tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua masih berikan limpahan kesehatan dan rahmat Allah serta ampunannya, dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan dari semua gangguan mara bahaya yang bisa datang dari langit dan bisa keluar dari dalam bumi, dan juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada gangguan waswas syaitan yang bisa dalam dua bentuk ya, minal jinnati wan nas, syaitan dari golongan manusia dan juga syaitan dari golongan jin, seperti itu. Dan mudah-mudahan juga kita dijauhkan oleh Allah SWT daripada paham-paham yang bisa menggerus, bahkan bisa melencengkan akidah kita. Bukan bermaksud apa-apa ya, banyak komentar yang sudah tidak jelas, kami hanya menanggapi satu dua. Jika tidak mau berdiskusi, sudah komentar itu pasti akan kami tenggelamkan. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, bukan bermaksud untuk apapun. Jadi kami hanya memberikan ilmiah ya, sudah menghadirkan kitab saja sudah entah beberapa kali ya, kami sudah memberikan petunjuk. Kalau mau diskusi, cantumkan nomor HP-nya di kolom komentar. Tapi tidak ada satupun sampai hari ini bagi-bagi kroni-kroni dari Wahabiyun yang berani diajak diskusi. Komentar hanya kopas dari Google, ya kan? Nah, tapi giliran seperti bergaya seperti ulama, tapi giliran diajak diskusi, ya kan? Sudah nggak ada yang berani jawab gitu. Ada yang bertanya juga di kolom komentar tentang Ustadz dari mana gitu kan? Saya bukan siapa-siapa, saya hanya juga santri biasa, anak seorang petani, tapi tidak menutup kemungkinan ada kewajiban ya, sebagaimana tadi malam kami scroll ya di YouTube sebentar, ada yang muncul tentang menyebutkan Nabi Isa itu umurnya, wafatnya di umur 120 tahun. Bisa jadi, mungkin bisa benar, tapi untuk saat ini Nabi Isa itu belum wafat, seperti itu ya, berdasarkan dalil di Al-Quran dan juga hadis sahih. Nabi Isa nanti akan turun ya, di hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan nanti akan turun membunuh Dajjal. Itu video yang terbaru kami, teman-teman bisa menyimaknya. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, untuk mempercepat mukadimah, ada baiknya teman-teman menyimak video berikut ini tentang seorang Ustadz Wahabi sanjungan Amir Nurbaits namanya, salah satu ulama sanjungan Wahabi, Ibnu Baz ya, ulama Saudi itu, Abdullah bin Baz atau yang dikenal dengan Ibnu Baz itu menyatakan ya dalam kitabnya gitu kan, bahwasanya Wahabi itu adalah gelar yang mulia, yang merusak itu adalah ente-ente yang Wahabi di Indonesia ini. Nah, jadi sebenarnya nggak usah kebakaran kumis atau kebakaran hidung gitu. Maka ketika disebut Wahabi itu artinya bagus, tapi kalian yang merusak citra itu sendiri ya, dari Salafi nggak bagus di masyarakat terus nyamar jadi Wahabi ya kan. Wahabi nggak bagus, jadinya ganti nama lagi terus jadi ngikut-ngikut mencatut nama Ahlussunnah Salafi. Tetap ya, kalau namanya bangkai itu disembunyikan tidak akan bisa bersembunyi ya. Kami tidak mengkritik siapa-siapa, tidak mengkritik orangnya, tapi apa yang dikeluarkan dari ucapannya itu, mau siapapun dia, nah itu ya, tidak akan jadi masalah. Kalau memang berani silahkan ya, sudah kami tag itu kemarin itu, kami sebut nama akunnya itu, Jaga Tauhid itu, dari Pak Mujiman begini begitu. Nah itu kami tidak akan mau itu kalau misalnya tidak mau serius menanggapi diskusinya. Tapi tidak ada tanggapan sampai hari ini kan, berarti Pak Mujiman itu memang sengaja ingin bertahan dengan kesalahannya. Nggak apa-apa, kita hanya bertugas untuk fadzakir innama anta muzakir, kan surah Al-Ghasyiyah seperti itu. Mari kita simak video berikut ini agar tidak gagal paham. Para ulama mengatakan kalau imam itu bacaan Fatihahnya salah dan mengubah makna, sementara di belakangnya ada makmum yang bacaan Fatihahnya benar, maka makmum sing bacaan Fatihahnya benar batal salatnya. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Contohnya pripun, Pak? Idza yulyilatil ardu yilyalaha. Sok pinter. Sok pinter. Sok pinter. Sok pinter. Teman-teman, poin pembahasannya itu yang disampaikan oleh Ustadz Amir Nurbaits ya, salah satu sanjungan dari kaum Wahabi di Indonesia khususnya, itu memberikan penjelasan ya tentang batalnya bacaan makmum ketika sholat berjamaah ya, ketika imamnya bacanya Fatihahnya tidak fasih ya kan. Diberikan contoh ya, bahasanya memang benar ya, dalam mazhab Syafi'i atau kalangan ulama dari Syafi'iyah berikan penjelasan, ranah yang dibahasnya benar ya. Jadi kalau makmum ada yang fasih ya kan, bacaan Qur'annya bagus, pemahaman syariatnya juga tentang syariat itu bagus, fikihnya juga paham, tiba-tiba yang jadi imam itu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna.
Tapi dalam kondisi seperti apa dulu hal seperti ini? Ya kan, kalau kita membahasnya secara kacamata orang yang telah belajar syariah dengan benar, sempurna, ya kan, rukun fikih dari mulai taharah, bersuci wudu, mandi, segala macam bentuknya, sampai ke sholat juga hatam. Iya, dia tidak menerapkan ilmu yang didapatkan itu ketika belajarnya sudah bagus, sempurna, pemahaman ibadahnya dari mulai wudu dan sholat itu. Terus ketika dia ibadahnya asal-asalan seadanya, ya iya jelas, ya kan. Tapi poinnya gimana? Ya kami mengutip salah satu pendapat atau yang pernah diucapkan salah satu ulama Nusantara, itu Gus Baha atau Bahaudin Nur Salim, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan itu, orang yang bisanya sebatas itu tuh, bahkan bacaan dalam sholat itu bisa diganti dengan bacaan tasbih saja gitu. Ya kalau kita berjamaah, imamnya paham, ya kita ikut aja. Tapi poin dari pembahasan ini adalah benarkah gitu? Memang benar, tapi kan nggak sesuai antara yang dia kritik dengan yang diucapkan gitu. Emangnya idza zulzilatil ardu zilzalaha itu ada dalam bacaan Al-Fatihah? Kan tidak gitu. Nah, itu kan asalnya itu. Ya kalau misalnya ada logat-logat di perdesaan yang memang untuk orang Jawa misalnya, ya saya nggak ini tahu, untuk contoh saja, atau orang yang lain yang memang susah. Ada orang juga orang-orang tertentu yang memang suku-suku tertentu yang susah menyebutkan huruf R kan. Nah, itu misalnya roti gitu kan, agak-agak susah gitu. Ini kan logat-logat yang memang bawaan lisannya seperti itu. Nah, untuk seperti ini tuh ada fa'fu anhu lah gitu, dimaafkan itu salahnya. Tapi kalau orang yang mampu dengan baik, ya harus belajar gitu kan. Tadi poinnya di situ saja gitu kan. Jadi kalau memang mau bahas fikih, harus paham juga ilmu fikihnya. Kalau mau bahas usul, harus paham juga ilmu usulnya. Ini bahas usul fikih, bicara fikih tapi nggak paham kaidahnya yang benar. Kalau yang dikoreksi Al-Fatihah, bacakan dong Al-Fatihah dari awal, dari bismillahnya gitu kan, bagaimana, dari ta'awuznya. Kadang-kadang orang baca gitu kan, gitu kan, itu banyak. Jadi ya sebenarnya kalau kita mengoreksi untuk perbaikan, ya bagus saja. Ini kan mengoreksi tidak tepat pada tempatnya gitu kan. Jadi dia membacakan batal makmum yang sholat di belakang imam, yang imamnya baca Al-Fatihahnya rusak, makmumnya bacaan Al-Fatihahnya bagus itu. Iya gitu kan. Tapi poinnya gimana dulu ini? Kalau misalnya orang bukan orang situ, dalam perjalanan yang mau terpaksa berjamaah, gimana? Dalam mazhab Syafi'i boleh mengulang kok. Kalau misalnya imamnya bacaan Al-Fatihahnya rusak parah, kita nanti selesai salam, atau kita bisa mufaraqah, memisahkan diri, sholat sendirian, atau setelah salam selesai kita bisa sholat lagi gitu. Nah, saya sudah pernah mendapat seperti itu, yang memang kita datang di satu tempat yang memang bukan wilayah kita kan. Misalnya kita dalam perjalanan sebagai tamu gitu. Terus Al-Fatihah imam ini bacanya kok sangat parah rusaknya, ya, nggak bisa ditoleransi lagi gitu kan, sangat parah. Kita setelah saya pernah sholat maghrib itu kan, setelah selesai sholat saya nggak jauh dari rumah ya, itu pas pulang dari rumah saya sholat lagi gitu. Atau saat itu juga setelah selesai saya di masjid itu langsung mengqadha sholat maghrib itu gitu. Jadi memang sholat itu tidak bisa dianggap sebagai mainan. Nah ini saja teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diberikan pemahaman untuk orang-orang yang belum, ya kan, mendapati pelajaran ilmu sholat yang sempurna, ya semuanya itu, maka dia akan dibebani sesuai dengan apa yang dia ketahui itu. Ya kalau orang nggak paham, saya sudah nyampaikan juga dalam taklim kami yang walaupun belum bisa rutin, orang nggak paham itu ya nggak dibebani dengan pemahaman yang sama seperti orang-orang yang sudah belajar, ya kan. Kalau misalnya saya Al-Fatihah belum hafal, terus kita ditanya gimana, wajib sholat nggak nih? Kalau orang nggak pernah belajar akan menjawab seperti ini, kamu nggak diterima sholatnya. Nanti kalau dia nggak sholat sekalian, siapa yang tanggung jawab? Padahal bacaan itu bisa diganti dengan tasbih kalau memang belum mampu, tapi tetap harus belajar menghafal Al-Fatihah dan juga menyempurnakan bacaan Al-Fatihah itu yang betul gitu kan. Bukan langsung diponis tidak sah sholatnya gitu. Ini kalau dia melarikan diri dan tidak mau sholat, Anda mau tanggung jawab dunia akhirat dosanya gitu kan. Nah, ini kalau sudah bersyahadat tetap ada kewajiban, maka dipermudah untuk sholat berjamaah. Nah, harapannya imamnya pasti bacaannya bisa juga mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang 25 sampai 27 derajat itu pahalanya. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.